Haleluya. Salam jumpa kembali dengan saya dalam program Menyapa Kita dengan Renungan Firman Tuhan, atau saya selalu menanggapi video-video yang salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like dan subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik. Baik sobat-sobat yang saya kasihi, sebelum saya lanjutkan apa yang ingin saya sampaikan, sama-sama kita saksikan sebuah video ini dulu. Islam percaya bahwa Yesus adalah pendahulu Muhammad dan bahwa dia meramalkan kedatangan Muhammad. Perspektif ini didasarkan pada sebuah ayat Al-Quran di mana Yesus berbicara tentang seorang utusan yang muncul setelah dia bernama Ahmad. Kisah kelahiran Yesus Kristus dicatat di dalam Alkitab Kristen, terutama dalam dua Injil kanonik, Matius dan Lukas. Kedua Injil tersebut menulis bahwa Yesus lahir di Bethlehem, di Yudea, oleh seorang perawan, yaitu Maria. Islam meyakini bahwa Yesus tidak pernah disalibkan, melainkan dia langsung diangkat ke surga dan digantikan oleh salah satu muridnya untuk disalibkan. Umat Islam percaya bahwa Yesus adalah pendahulu Muhammad dan itulah sebuah rekaman video yang saya bagikan buat kita semua agar kita renungkan bersama. Ada dua hal yang perlu saya luruskan. Tentunya apa yang tertulis dalam Al-Quran tidak sama dengan apa yang tertulis di dalam Alkitabnya orang Kristen. Yang pertama yang perlu saya luruskan, Yesus itu bukan tukang ramal sehingga dia ramal tentang Muhammad. Sekali lagi, Yesus itu bukan tukang ramal, tapi dia adalah firman yang turun ke dalam dunia dalam rupa manusia untuk mengerjakan karya keselamatan. Jadi dia tidak ada urusan dengan meramal tentang Muhammad. Yang kedua, Yesus Kristus itu datang ke dalam dunia untuk mengerjakan karya keselamatan. Jadi dia menanggung penderitaan sengsara dan disalibkan itu Yesus, bukan murid-muridnya, bukan salah satu dari murid seperti yang disampaikan tadi. Karena yang berhak menebus manusia dari dosa itu adalah juru selamat yang benar, namanya Yesus. Dia adalah manusia yang kudus dan benar. Hanya darah Yesus yang mampu menyucikan manusia, bukan salah satu dari murid yang disampaikan tadi. Inilah pemahaman yang keliru tentang kekristenan. Saudara yang terkasih, yang mati dan bangkit dan yang disalibkan itu Yesus, bukan salah satu dari murid. Lukas 9 ayat 22. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut dia. Ayat 22. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi yang disalibkan itu adalah dia bernama Yesus Kristus Tuhan, bukan diganti dari murid salah satu atau salah satu murid. Jadi kalau umat Islam mengakui dia diangkat, ya mungkin dari posisi diangkat itu yang dilihat. Tapi yang paling lengkap tentang Yesus itu tertulis dalam Alkitab. Bagaimana dia lahir, bagaimana dia harus mengalami banyak sengsara, harus mengalami banyak penderitaan. Dan saudara yang kekasih, dia harus ditangkap, disalibkan, dia mati, dan dia bangkit pada hari yang ketiga.
terbukti apa yang dikatakan itu benar. Dan kenapa benar? Terbukti apa yang dikatakan Yesus, karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, saudara yang kekasih. Jadi bukan orang lain yang digantikan. Dan sekali lagi, Yesus itu bukan tukang ramal. Ya, tidak ada urusan dengan nabi, saudara. Karena Yesus itu Dia datang untuk kerjakan karya keselamatan. Sehingga ketika Dia naik ke surga, Roh Kudusnya turun sesuai dengan perkataannya. Roh Kudus menggantikan posisi Yesus, sehingga Roh Kudus itu ada di mana-mana. Dia menyertai orang-orang yang percaya kepadanya. Dia menguatkan setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Roh Allah itu ada di mana-mana, menggantikan ketika Yesus Kristus naik ke surga dan Dia datang ke dalam dunia, menyertai kita yang percaya kepadanya. Jadi sekali lagi, Yesus itu bukan tukang ramal. Yang kedua, yang disalibkan itu Yesus, bukan murid yang digantikan. Karena tidak ada manusia yang bisa menebus dosa selain Dia bernama Yesus. Karena Yesus itu kudus dan benar, maka Dia punya darah itu layak menyucikan setiap manusia yang berdosa yang datang kepadanya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia pun menerima pengampunan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap percaya apa yang dikatakan Alkitab. Di luar Alkitab itu sesat, di luar Alkitab itu tidak benar. Percaya apa yang tertulis dalam Alkitab. Walaupun ada banyak orang-orang yang begitu pintar dan mereka berkata bahwa Alkitab ini palsu, bahwa ayat-ayat Alkitab itu banyak yang disusupi, saudara. Tidak boleh percaya, karena apa yang dituliskan dalam Alkitab adalah firman Tuhan, ya dan amin. Di luar Alkitab sesat. Haleluya, salam kemenangan iman.